Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Pada situasi seperti sekarang ini, pada masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, maka kita harus selalu melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah ikhtiar manusiawi, usaha-usaha secara kemanusiaan dalam bentuk protokol kesehatan dan lain-lainnya, ini terus-menerus kita upayakan pada saat ini. Dan yang kedua yang lebih penting adalah kita tingkatkan bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan sesungguhnya kepada Allah taala. Kita serahkan seluruh nasib kita dan kehidupan kita hanya kepada Allah taala. Kalau yang pertama itu adalah dalam rangka untuk membantah madhab Jabariyah, karena kita adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di pertengahan, maka berada di antara dua ekstrim, dua kubu. Jabariyah adalah yang meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang tidak punya daya upaya. Semua 100% adalah kehendak Allah, kita manusia tidak punya pilihan. Maka kita sebagai bentuk untuk mengcounter dan menjawab mazhab tersebut adalah dengan berikhtiar secara manusiawi itu semaksimal mungkin. Sedangkan upaya tawakal itu adalah dalam rangka untuk mengcounter dan membantah mazhab Qadariyah, yang sebaliknya yaitu meyakini manusia punya upaya 100%, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah seorang ulama kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Uddatus Shabirin menyampaikan pesan kepada kita bahwa manusia pada saat menghadapi musibah itu ada 4 maqam atau 4 tingkatan. Al-maqamul awal, tingkatan yang pertama, ada jenis manusia termasuk adalah seorang muslim itu yang memiliki maqam al-ajiz. Dia ini posisinya lemah. Pada saat mendapatkan musibah, dia sering berkeluh kesah. Dia sering berandai-andai. Pada saat misalnya dia terkena penyakit Covid ini, kemudian di tracking ada tempat ini sumbernya, dia merasa seandainya saya tidak pergi ke sana maka tidak akan sakit dan lain-lainnya. Ini adalah kalimat-kalimat andai-andaikan yang sudah terjadi, itulah yang bisa membuka pintu setan. Kalaupun tidak ke sana, kemudian ke tempat lain, bisa jadi dia juga tetap sakit. Kalaupun dia tidak meninggal karena Covid, bisa juga karena meninggal karena faktor yang lainnya. Itulah orang yang lemah. Ini adalah orang yang suka protes terhadap keputusan Allah Ta'ala, dan kadang-kadang dia suka mengekspresikan dengan gerakan-gerakan. Misalnya ada yang dengan memukul-mukul kepalanya, atau kalau orang Syiah itu adalah dengan menyakiti tubuhnya. Pada saat hari Karbala itu ada juga yang teriak histeris, ada yang merobek-robek bajunya. Ini bentuk ekspresi dari orang yang pada saat mendapatkan musibah itu pada posisi yang paling rendah, yaitu al-ajiz, yang lemah. Al-maqamu tsani, posisi yang lebih tinggi itu adalah as-sabr. Dia itu pada saat mendapatkan musibah sabar. Orang yang sabar itu sebenarnya dia tidak suka dengan datangnya musibah. Dan kadang-kadang ada orang yang bersabar itu karena terpaksa. Bukan ikhlas karena Allah, tapi karena terpaksa, karena dia menjaga kewibawaannya, muru'ah insaniyahnya, atau dalam bahasa umumnya karena dia jaim, menempati posisi tertentu yang terhormat. Ketika mendapatkan sakit, masa pejabat kok mengeluh dan sebagainya. Itu kadang-kadang seperti itu ya. Tapi ala kulli hal, sabar ini masih lebih bagus daripada posisi yang pertama tadi. Posisi yang lebih tinggi adalah ar-ridha. Dia
sampai pada derajat ridho terhadap apa yang dia dapatkan. Dia berlapang dada terhadap musibah yang dia dapatkan, dan seolah musibah tersebut tidak terjadi. Dia betul-betul yakin bahwa isanya ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi yang paling tinggi orang yang mendapatkan musibah itu adalah posisi asyukru. Posisi dia bersyukur. Ini posisi yang paling tinggi. Dia mendapatkan musibah, tapi dia justru senang dengan terjadinya musibah karena ada hikmah. Dan sebenarnya dia juga tidak dalam posisi menantang dalam ini, tapi dia betul-betul mensyukuri terhadap semua yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam dua posisi itu. Ketika kita mendapatkan nikmat, beliau mengajarkan dengan kita mengatakan, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah dengan nikmatnya itulah sempurna kebaikan-kebaikan. Dan pada saat kita mendapatkan musibah, kita juga mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi dan kondisi. Nah, jemaah sekalian, lebih lanjut ada ulama yang lainnya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya setiap kefakiran, kemiskinan, setiap musibah, rasa takut, rasa cemas, ujian, cobaan dari Allah Ta'ala itu ada 5 kegembiraan yang menjadi motivasi kepada setiap muslim untuk tabah dan sabar, kemudian ridho, bahkan kemungkinan dia bisa mencapai derajat syukur tadi. Yang pertama, yang bisa menguatkan keridhaan kita itu adalah pada saat kita mendapatkan musibah, pasti ada orang lain yang lebih berat mendapatkannya itu. Kita sakit COVID-19 ini misalnya, mungkin kita disuruh isolasi mandiri di rumah, tapi ada yang sampai masuk ke rumah sakit. Kita sudah masuk rumah sakit, di IGD atau dirawat inap, masih ada yang di ICU yang lebih berat dari kita. Mungkin saya sendiri juga pernah mengalaminya 10 hari di rumah sakit, ternyata Pak Amir ini 16 hari. Jadi pada saat kita mendapatkan musibah, pasti ada orang lain yang lebih berat dari kita. Maka itulah yang bisa menguatkan kesabaran kita tersebut. Kemudian yang kedua, yang bisa menguatkan kesabaran dan keridhaan kita adalah bahwa musibah yang terjadi itu bukan dalam masalah agama. Ini yang perlu untuk kita sadari bersama. Musibah sakit yang sekarang tersebar ini dalam hal kesehatan, dalam hal fisik, bukan dalam hal agama kita. Sehingga di antara doa kita adalah wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Naudzubillah, misalnya ada yang murtad, ada yang keluar dari Islam, ada yang dicabut hidayahnya, naudzubillah. Sahal bin Abdillah suatu saat dicurhati oleh salah seorang temannya bahwasanya ada seorang pencuri masuk dalam rumahnya. Kemudian Sahal mengatakan, alhamdulillah, kalau yang masuk rumahmu itu hanya pencuri, paling yang hilang adalah mungkin kendaraan atau mungkin uang. Tapi kalau yang masuk ke rumahmu itu setan, maka yang hilang adalah bisa jadi keimananmu. Inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pada saat kita mendapatkan musibah di dunia ini adalah sebenarnya itu hukuman Allah yang diajukan kita di dunia ini. Hukuman akhirat yang diajukan di dunia. Ibaratnya kita mendapatkan DP atau prosekot lah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga nanti pada saat yaumul hisab itu ada semacam kecemburuan antara ahlul afiyah dan ahlul musibah. Orang yang selalu terus-menerus sehat itu nanti iri kepada orang yang selalu mendapatkan musibah di dunia. Karena orang yang mendapatkan musibah pada saat hisab itu terkikis dosa-dosanya, menjadi kecil dan menjadi hilang. Sementara orang yang sehat terus walafiat, dia masih utuh, dosa-dosanya tidak terkikis sama sekali. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat, bahwa musibah ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidaklah setiap kita pasti sudah ada tertulis nasibnya. Jadi
ibaratnya adalah kita masing-masing sudah mendapatkan jatah, mendapatkan kuota. Apakah kuota umur, kuota sakit sudah ada masing-masing. Misalnya kita sudah dijatah umur kita 60, masa sakitnya itu sekian waktu misalnya. Maka pada saat kita mendapatkan musibah sakit, berarti kita sudah mencicil kuota tersebut. Kalau memang jatahnya itu masih ada, ya kita mungkin sakit lagi. Tapi kalau jatahnya sudah habis, berarti tinggal sehat walafiatnya kita dapatkan itu. Yang terakhir, yang kelima adalah bahwa pada saat kita mendapatkan musibah, pahala yang kita dapatkan dari Allah itu jauh lebih besar daripada musibah itu sendiri. Oleh karena itulah dalam hal ini kita selalu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Sikap kita adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Setiap muslim tidak boleh mempertanyakan tentang kehendak Allah, perbuatan Allah, tetapi kitalah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh kita protes, ya Allah, kenapa pandemi tidak berakhir-akhir? Tidak boleh, ini wilayah Allah Ta'ala. La yus'al, Allah tidak boleh kita tanya seperti itu. Yang kita tanya adalah wahum yus'alun, apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan. Dengan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil insyaallah dari pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, sehingga kita selalu dekat dengan Allah Ta'ala, kita bisa istiqomah dalam kebenaran, dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah.